Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nurhalifa, NIM 1809105990 dari kelas Tembang A. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ilmu metalurgi. Di mana ilmu metalurgi adalah sebuah keilmuan yang mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan logam. Yang kedua yang saya jelaskan itu cabang ilmu metalurgi. Sejarahnya dulu kita mau jelaskan. Bermula dari sebuah teknologi pengolahan sebuah hasil pertambangan logam yang paling sering digunakan manusia saat itu adalah emas. Dikarenakan sangat mudah ditemui dan dijumpai bahkan pada gua-gua di Spanyol saat sekitar 4000 Masehi. Kemudian mulai ditemukan logam lainnya berupa perak, tembaga, dan besi serta timah. Hal inilah yang memungkinkan dan menyebabkan mulai adanya sebuah pengerjaan logam, namun dalam jumlah yang terbatas pada saat itu. Banyak peralatan besi atau senjata kerajaan yang diproduksi dari hasil logam. Pada zaman itu ekstraksi besi dari sebuah biji kemudian dimasukkan ke dalam logam dan tampaknya menjadi sebuah pengolahan yang sulit untuk diolah. Proses ini ditemukan oleh orang-orang Hittite pada sekitar 1200 Masehi. Seperti diketahui bahwa proses ekstraksi dan pengolahan besi menjadi sebuah kunci keberhasilannya. Dalam perkembangannya, teknik metalurgi dapat ditemukan dalam berbagai budaya dan peradaban. Banyak sebuah penerapan yang mungkin telah digunakan oleh Cina kuno, bahkan sebelum orang Eropa mulai menguasai ilmu logam ini. Berdasarkan dengan keterkaitannya dengan dunia pertambangan, inilah awal mula adanya pendidikan mengenai keilmuan logam. Selanjutnya yaitu yang ketiga, bagaimana proses pirometalurgi. Pirometalurgi adalah proses pemisahan logam dari bijinya dengan cara pemanasan pada temperatur tinggi memakai energi panas. Tahapan penting dalam metalurgi yang pertama yaitu pengeringan, di mana pengeringan adalah proses pemindahan panas kelembapan cairan dari material. Yang kedua yaitu kalsinasi, di mana kalsinasi adalah dekomposisi panas material. Yang ketiga yaitu pemanggangan, adalah proses pemanasan sebuah biji atau campuran dengan mineral atau senyawa lain di bawah titik leburnya. Peleburan adalah proses peleburan logam pada temperatur tinggi sehingga logam meleleh dan mencair setelah mencapai titik didihnya. Yang kelima yaitu pemurnian, di mana pemurnian sendiri adalah pemindahan kotoran dari material dengan proses panas. Adapun contoh mineralnya yaitu tembaga dan besi. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu hidrometalurgi, adalah metode memperoleh logam dari sumbernya. Metalurgi ekstraktif dengan melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam larutan berair. Biasanya metode ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pelindian, atau pemekatan, dan pengambilan. Pelindian adalah pelarutan sumber logam ke dalam larutan berair dengan digunakan reaksi, misalnya asam atau basa, yang selektif melarutkan logam
yang diinginkan dengan meninggalkan pengotor. Selanjutnya yaitu dilakukan pemekatan atau pemurnian terhadap larutan tersebut untuk meningkatkan konsentrasi terlarut logam yang diinginkan, serta menghilangkan pengotor. Tahap terakhir adalah pengambilan logam yang diinginkan dari larutan menjadi bentuk yang dapat dijual, misalnya padatan. Biasanya hal ini dilakukan dengan elektrolisis atau pengendapan. Contoh mineralnya yaitu emas dan tembaga. Logam memiliki ikatan antara atomnya berupa ikatan logam yang sangat kuat. Ikatan logam yang kuat ini membutuhkan energi kalor atau panas lebih besar untuk dipecah, sehingga membuat semakin tinggi titik leleh dan titik didih tinggi pada logam. Pada logam, elektron-elektron yang menyebabkan terjadinya ikatan di antara atom logam hanya menjadi milik sepasang atom saja, tetapi menjadi milik semua atom logam, sehingga elektron dapat bergerak bebas. Karena itulah maka logam-logam dapat menghantarkan arus listrik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.